Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di malam hari ini? Alhamdulillah kita kembali berjumpa di program Obrolan Budaya. Insya Allah Anda diberikan kesehatan selalu dan juga dalam suasana berbahagia di bulan yang penuh maghfirah ini tentunya ya. Saya Azhar Yusuf dan rekan saya Ayu Muhammad. Ya, kita tentunya di malam hari ini Ayu ya dan juga pendengar juga pemirsa membahas mengenai topik tradisi Tumbilo Tohe di akhir Ramadan. Betul sekali Eza ya. Dan juga sahabat budaya, di malam ini topik kita sangat menarik yaitu tradisi Tumbila Tohe di akhir Ramadan seiring juga dengan perkembangan zaman ya sahabat budaya. Mongo tatawa mongo dula'a maka bahan lampu juga ya buat penerangan diganti minyak tanah ya dari Tumbila Tohe hingga sekarang ini bahkan juga Eza ya dan juga sahabat budaya ini lebih menyemarakan tradisi ini semakin menarik dan juga ditambahkan dengan ribuan lampu listrik. Dan juga Tumbila Tohe sendiri ada pantunnya yaitu Patea Tohe Tamohile Jakati Bubohe Lopopati. Kalimat pantun ini sahabat budaya sering dilatunkan oleh anak-anak. Bahkan juga saat tradisi pemasangan lampu ini dimulai. Jadi pada budaya Tumbila Tohe sendiri ini secara turun-temurun itu menjadi ajang hiburan masyarakat. Iya, benar sekali Ayu dan juga bahkan tradisi ini sudah ada sejak abad ke-15 gitu ya. Nah, untuk malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan kedua narasumber kita yang sudah hadir. Kita akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada budayawan Gorontalo, Haji Alim Niode. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya di malam hari ini ya. Sama-sama. Iya, dan juga. Dan berikutnya juga narasumber ini selaku tokoh agama Bapak Dr. Kiai Haji Husni Idrus LCM MSI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wololo habari. Alhamdulillah sesehat. Alhamdulillah sesehat. Alhamdulillah. Iya, sesehat. Alhamdulillah. Iya. Di malam hari ini Anda bisa menyaksikan kami di YouTube RRI Gorontalo dan juga di RRI Net Official ya, jangan lupa. Dan juga Anda bisa dengarkan di seluruh Pro 4 Nusantara. Di Pro 4 RRI Gorontalo itu di frekuensi 95,1 MHz. Ya, melalui streaming RRI Digital ya. Dan langsung saja kita ke Pak Alim dulu ya. Ya, Pak Alim ini sebenarnya kita tentunya mengetahui Tumbila Tohe ini Tumbilo Tohe harusnya ya. Karena Tumbilo. ada ayat menyebutnya Tumbila terus ada Tumbilo. Yang benar yang mana ini Pak? Tumbilo. Tumbilo ya, Tumbilo Tohe. Baik. Sejarah atau awal mula dari tradisi Tumbilo Tohe di Gorontalo ini seperti apa? Sebetulnya yang menarik Tumbilo Tohe itu kan ibarat identik dengan kebudayaan Islam. Yang menarik pertanyaannya adalah mengapa kebudayaan Islam itu begitu masif di seluruh daratan Gorontalo kok orang mau masang Tumbilo Tohe. Kalau kita bicara itu berarti bagaimana sih Islam itu ke Gorontalo. Jadi memang sejarah tertulis mengatakan Gorontalo itu jadi Islam di 1525 Masehi melalui pernikahan dari Sultan Amai dengan Putri Outango dari Palasa. Nah, Putri Outango mempersyaratkan dalam pernikahan itu maharnya adalah Sultan Amai harus masuk Islam. Sultan Amai bilang, oke, tidak ada masalah, kita masuk Islam. Tapi Putri Outango bilang, bukan cuma kamu yang masuk Islam. Kamu raja kan, jadi semua rakyat kamu juga masuk Islam. Nah, maka jadilah Islam itu menjadi agama kerajaan. Terus karena itu kemudian ketika Sultan Amai kembali dan datang di Gorontalo, Tumbilo Tohe itu adalah salah satu dari 185 butir upacara adat Gorontalo. Nah, dan itu dilaksanakan, dirayakan oleh semua masyarakat Gorontalo karena komitmen yang tadi semuanya sudah memeluk agama Islam sesuai persyaratan itu. Dan itu benar kalau ada informasi abad ke-16 1525 Masehi sejak Islam masuk Gorontalo sebagai agama kerajaan. Seperti itu awalnya.
Wah, jadi panjang sebenarnya Ya, sejarahnya ya. gitu ya, dan juga mungkin maknanya sangat mendalam gitu. Betul. Ya, Pak Alim juga filosofi sebenarnya dari pemasangan lampu ini kita melihatnya tentunya semakin berkembang ya, semakin kesini semakin berkembang. Nah, ini tentunya kita untuk pemasangan lampu minyak itu di malam-malam terakhir Ramadan itu sudah dari sejak abad ke-16 itu tadi ya. Iya, filosofinya mungkin bisa dijelaskan. Jadi sebelum memasang lampu itu ada yang jarang sekali kita dengar. Mohon maaf Pak Ustadz, Pak Kiai. Sebetulnya Tumbilo Tohe itu mulai diingatkan, diperingatkan kepada semua warga sejak bulan Rajab. Bulan Rajab. Iya, jadi masih 2 bulan, 3 bulan masuk ke Ramadan. Ya, mungkin Bapak Ibu pendengar yang angkatan usia kelahiran 50-an atau mungkin 40-an atau 60-an paling tidak, di bulan Rajab itu orang sudah mulai memasang bungo. Pebutulo bungo. Iya. Ya, meriam bambu. Itu sudah mengingatkan ya, kalau dengar itu saya masih sempat dengar bungo. Memainkan itu juga. Sudah marijibu ini. Sudah rijibu. Berarti sedikit lagi. Nah, di situ mulai mengamalkan, membersihkan diri dan segala macam dalam rangka menjemput yang 27. Jadi 27 itu di dalam saya dengar dari Pak Kiai ini itu cahaya itu sudah cahaya di atas cahaya. Karena yang bercahaya itu tidak lagi hanya lampu di jalanan atau di rumah. Tapi setiap diri warga itu sudah bercahaya dia. Karena tempaan mulai Rajab, mulai Saban, apalagi Ramadan pada masuk 27-28 itu puncaknya. Nah, kebetulan pada saat itu bulan di langit mulai gelap. Mulai gelap, orang mau ke masjid. Lagi pula mereka mau memutuskan siapa yang mau jadi khotib, mau jadi imam. Nah, kemudian dipasanglah lampu itu. Awalnya bukan lampu minyak, tapi tohetutu disebut tohetutu itu damahu. Pakuni ya, damar gitu. Bahannya dari damar. Karena memang cuma itu yang ada, damar. Nah, kadang juga mau mayango atau morongo. Jadi ketika turun dari rumah mereka bawa lalu mereka obor gitu. Obor. Lalu ditancap dari rumah menuju masjid. Maka teranglah sampai di sana mereka berembuk maraton siapa yang akan khutbah, siapa yang gitu. Nah, tapi ternyata besok sudah selesai. Kalau sudah selesai, tetap besoknya mereka tetap pas karena memang sudah gelap saat itu. Nah, lama-lama semaraknya itu ada, kemudian dihubungkan dengan ini sudah malam-malam yang penuh berkah, malam-malam yang dimuliakan, dan seterusnya. Bagi yang sudah memulai dari bulan Rajab yang mendengarkan bungo, dia yang akan panen cahaya di atas cahaya itu. Wah, itu memang moto dua betul itu kalau istilahnya. Yang bukan lagi hanya pengampunan, tapi memang dia insya Allah berjumpa dengan malam kemuliaan itu seperti itu. Iya, baik. Itu dari kisah dari filosofinya ya, Eza ya, dan juga sahabat budaya. Mengutatu mengodulaan saya ke Pak Husni ya. Itu dari segi sejarah dari Tumbila Tohe sudah dijelaskan oleh Pak Alim, dan juga ini saya ke perspektif keagamaan Ustadz. Ini bagaimana tentang Tumbila Tohe, bagaimana secara pandangan Islam terhadap tradisi dari Tumbila Tohe sendiri ini Ustadz. Ya, bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah amma ba'du. Pertama, agama yang kita anut disebut dengan agama Islam ini adalah agama yang sifatnya universal. Ada yang disebut dengan istilah syumuliyatul Islam. Syumuliyatul Islam itu keuniversalan ajaran Islam. Di mana keuniversalan ajaran Islam itu, Islam tidak hanya mengajarkan ritual vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi ada dimensi sosial yang dimana dalam dimensi sosial itu ada sisi nilai kemanusiaan, dan dalam nilai kemanusiaan itu ada sisi budayanya. Ya, sehingga Islam berharap bukan sebagai orang saleh secara vertikal, tapi dia juga harus saleh secara sosial. Artinya sosial itu dia saleh secara budaya. Bagaimana kemudian Islam memandangnya? Pertama kita tidak bisa pisahkan antara
adat Gorontalo yang adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Sekalipun dalam demonstrasinya itu mengalami beberapa perkembangan. Dulu ada yang disebut adat bersendikan syarak, dan belum ada kalimat dia syarak bersendikan kitabullah. Ada adat bersendikan syarak, syarak bersendikan adat, dan seterusnya. Ada 3 fase yang dilewati oleh dinamika adat Gorontalo. Ya. Nah, dalam perspektif keyakinan masyarakat Gorontalo, hubungan Islam dan Tumbilo Tohe ini selalu dihubungkan pada keyakinan kita tentang Lailatul Qadar. Sehingga tradisi ini dilakukan di malam ganjil terakhir 3 hari sebelum Idul Fitri ya. Ya, apa hubungannya? Tadi ada kisah inspiratif dari Pak Prof menyatakan bahwa dulu sejarah awalnya Tumbilo Tohe itu adalah alat yang digunakan menjadi penerang bagi orang-orang yang melaksanakan sholat. Dulu kita tidak ada listrik sehingga digunakan alat tradisional ini. Nah, ternyata pemahaman tentang memberikan penerangan kepada orang-orang yang ke masjid melaksanakan sholat itu spiritnya dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Status hadisnya lemah, tapi dalam kajian budaya tradisi itu hadis lemah menjadi spirit, menjadi inspirasi. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini yang kemudian diyakini oleh Gorontalo. Ya, di orang tua kita selalu kalimat ini muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Man asraja fil masjidi sirajan. Barang siapa yang meletakkan penerang atau lampu untuk orang yang berjalan ke masjid, lam tazal al malaikatu wa hamalatul arsh, maka malaikat dan malaikat yang begitu banyak dan lebih khusus malaikat penjaga arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala yusalluna alaihi, selalu mendoakan dia yang memberikan lampu itu. Ya, yusalluna alaihi wa yastaghfiruna lahu, dan memohonkan ampun kepada Allah karena amalannya memberikan penerangan kepada orang yang melaksanakan salat madama dhau'u fihi, selama cahaya itu masih ada di masjid. Jadi spirit dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang kemudian mentradisi dalam Gorontalo bahwa ini bukan hanya tradisi biasa lahir dari pemikiran budaya, tapi ternyata budaya ini bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Ini saya kira yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah Islam dan budaya itu dua-dua syiar. Ya, dua-dua syiar. Wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang menghidupkan syiar agama Allah itu Lailatul Qadar, itu bagian daripada ketakwaan hatinya. Tapi ternyata syiar agama Allah ini tidak hanya direspon dengan nilai ilahiyah, tapi direspon dengan nilai budaya. Dari mana spiritnya? Dalam Quran surat Al-Qadar itu selalu dikaitkan itu ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nilai-nilai budaya sebenarnya kan di Gorontalo susah sekali kita menemukan manuskripnya. Sehingga penafsiran itu hanya masing-masing tokoh agama, tokoh adat. Bagaimana kemudian orang Gorontalo menafsirkan salamun hiya hatta matla'il fajr itu? Kalimat terakhir ketika Allah menjelaskan tentang apa itu malam Lailatul Qadar. Maka Quran katakan, salamun hiya hatta matla'il fajri, kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan. Malam itu terjadi sampai sebelum terbitnya waktu fajar. Maka kata selamat, keselamatan, kedamaian itu ternyata bukan hanya euforia spiritual. Itu euforia budaya. Bagaimana kemudian kita merasa selamat, budaya, senang, dan seterusnya. Tidak hanya dengan menjaga ibadah, tapi bagaimana ekspresi kecintaan kita dan budaya kita disimbolkan dalam bentuk Tumbilo Tohe itu. Nah, terjadilah ritual ini yang dia memiliki doktrin tertentu, keyakinan, ya budaya yang bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Saya kira bukan penafsiran Al-Quran murni ya. Hanya orang Gorontalo mengambil spirit Al-Quran itu menjadi nilai budaya. Kita tidak katakan bahwa Nabi menjelaskan tafsir Nabi salamun hiya itu Tumbilo Tohe, tidak. Orang Gorontalo mengambil spirit. Quran ini kan dua fungsinya, Bu. Yang pertama Quran sebagai Al-Quran sebagai legitimator itu pada persoalan hukum, ya. Tapi ada yang kedua, ini menjadi spirit peradaban. Al-Quran bukan hanya menjadi legitimator, tapi Al-Quran menjadi inspirator. Ada spirit nilai Quran yang dibawa pada nilai-nilai budaya. Saya kira begitu. Baik.
Dan juga sahabat budaya mengutatua mongodula'a dari penyampaian Ustadz Husni ya, dengan berkaitan kita untuk sesama muslim dalam tradisi Tumbila Tohe di akhir Ramadan ini, bagaimana kita untuk mendekatkan diri juga, dan juga bagaimana kita saling gotong royong ya Ustadz ya, dengan saling membahu, di mana untuk menyalakan dari tradisi Tumbila Tohe tersebut. Dan juga sahabat budaya, ini menarik sekali perbincangan kita di malam ini. Tapi ada satu pertanyaan juga untuk Ustadz Husni mungkin dari saya. Ustadz, ini juga tadi dari penjelasan Ustadz mengenai malam tradisi Tumbila Tohe dengan tradisi, bukan tradisi ya, malam Lailatul Qadar gitu ya. Nah, mungkin ada semacam keterkaitan gitu antara tradisi ini dan juga malam Lailatul Qadar ini. Apakah mungkin pemahaman dari masyarakat Gorontalo untuk mengaitkan tradisi ini dengan pencarian dari Lailatul Qadar ini seperti apa, Ustaz? Ya, kalau saya baca di literatur budaya Gorontalo, pertama malam Lailatul Qadar itu malam kemuliaan. Nah, orang Gorontalo menjemput malam kemuliaan itu dengan euforia tadi ya, dengan budaya. Tapi tadi ada menarik kalimat Pak Prof tadi. Ya, orang yang bermalam Lailatul Qadar dengan budaya di malam hari itu seharusnya orang yang sudah mensucikan diri, berusaha membersihkan diri dari bulan Rajab. Dan itu benar. Di data adat Gorontalo itu, ya, di malam Lailatul Qadar menyalakan lampu budaya itu seharusnya dia berbanding lurus dengan menyalakan cahaya spiritual. Jadi secara simbolik bahwa ada lampu yang kita nyalakan dan itu nilainya adalah budaya. Tapi harapan spiritual Gorontalo yang dinyalakan bukan hanya menyalakan lampu budaya, tapi menyalakan iman yang sudah ditempa selama 2 bulan, 3 bulan sebelum Ramadan. Sehingga hubungan antara nilai budaya dan nilai keislaman ini dia jalan bersamaan ya, dan pembaca budaya tidak bisa memisahkan antara ada budaya kemudian ada agama. Di Gorontalo tidak. Setiap ada budaya di Gorontalo dan pasti ada hubungannya dengan agama. Saya pernah waktu malam pasang lampu itu, ya pas mau pasang lampu begini ada ibu yang datang. Ustadz, pergi pasangkan dulu saya lampu di rumah. Saya bilang, ibu tidak bisa pasang lampu itu. Ini pasang lampu ini hanya tradisi. Silakan langsung dipasang, Bu. Dorang bilang, Ustadz ada doanya. Awas. Tidak ada hadis Rasulullah menyebutkan bahwa pasang lampu, pasang Tumbila Tohe kemudian kita pakai doa. Doa apa saja toh? Ustadz, orang bilang ada budaya. Katanya ada doanya. Saya bilang tidak ada doanya. Hanya biar melekat nilai budaya dan agama, minimal ibu baca Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Karena ritual ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan agama. Saya kira seperti itu. Iya, baik. Ya, menarik perbincangan kita di malam hari ini mengenai tradisi Tumbila Tohe di akhir Ramadan. Ayu ya, dan juga pendengar, juga pemirsa RRI.net. Kita akan kembali untuk Anda tetap di program Obrolan Budaya. RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Tumbila Tohe. Tumbila Tohe berasal dari bahasa Gorontalo. Tumbilo berarti memasang dan Tohe berarti lampu. Pelaksanaan Tumbila Tohe biasanya 3 atau 4 malam terakhir sebelum Hari Raya Idul Fitri, tepatnya 27 Ramadan, sejak abad ke-15, sebagai penerang jalan supaya masyarakat setempat yang ingin membayar zakat fitrah mudah berjalan ke masjid saat malam hari. Menyalakan lampu tradisi Tumbila Tohe juga merupakan simbol bahwa setiap manusia menyambut Idul Fitri dengan jiwa dan hati yang bersih. Tumbila Tohe yang berlangsung turun-temurun ini selain hiburan bagi masyarakat di Provinsi Gorontalo, bahkan menjadi ikon pariwisata. Yang unik, saat memasang lampu, anak-anak melantunkan pantun Tumbila Tohe. Dan sekarang banyak digunakan lampu minyak tanah yang terbuat dari botol bekas dengan kreasi yang ramah lingkungan.
Pemasangan lampu ini dilakukan setelah maghrib sampai menjelang subuh. Berkat kearifan masyarakat yang terus melestarikan tradisi ini, di tahun 2017 meraih rekor muri dengan jumlah terbanyak 5 juta lampu menghiasi kota Gorontalo. Tradisi Tumbilo Tohe merupakan salah satu dari sekian banyak tradisi di Indonesia, khususnya di Gorontalo, sebagai tanda sudah tidak lama lagi Hari Raya Idul Fitri. Kembali bersama kami di topik kita malam ini ya, di perbincangan untuk obrolan kita, yaitu tradisi Tumbilo Tohe di akhir Ramadan. Jadi pengucapannya itu ya Eza dan juga sahabat budaya, Pak Alim dan juga Ustadz, itu Tumbilo. Iya, ya? sekali Tumbilo lagi Tumbilo Tohe. ya, jangan sampai salah. Iya, betul sekali. Saya ke Pak Alim dulu ya Eza ya, dan juga sahabat budaya. Ini menarik sekali, tadi sudah Pak Alim jelaskan bagaimana sejarah dari Tumbilo Tohe dan juga filosofinya seperti apa. Apalagi untuk kaitan antara tradisi ini Pak Alim ya, bagaimana dengan sejarah dan juga perubahan dan perkembangan tradisi dari Tumbilo ya, Tumbilo Tohe. Ini bagaimana perkembangan dari tradisi Tumbilo Tohe Pak Alim ya, dari masa ke masa ini apakah ada perubahan yang signifikan? Apalagi sekarang orang-orang ini sudah menggunakan, kebanyakan ya orang menggunakan lampu hias Pak Alim. Oke, jadi kalau ini kita lihat dari kacamata budaya, Iya. ada 3 wujud kebudayaan itu. Yang pertama berupa wujud material. Kalau di Tumbilo Tohe berarti lampunya ya. Jadi ada lampu listrik, lampu minyak, lampu macam-macam. Tapi kalau kemudian dari lapis kedua yang lebih halus daripada kebudayaan itu, ada yang disebut perilaku berpola, pola-pola berperilaku. Dan yang paling halus itu adalah soal ide, nilai, dan gagasan itu. Itu paling halus daripada kebudayaan itu. Nah, kalau kita membicarakan itu, perkembangannya berarti 3 wujud kebudayaan dalam bidang yang kalau kata orang ada 7 universal kebudayaan. Wah, itu terlalu luas ya kalau kita bicara dulu tentang wujud itu. Nah, menarik sekali mulai dari pertama tadi bicara soal Tohe, Tumbilo Tohe, memasang lampu. Tujuan memasang lampu itu agak bercahaya, ada sinar, ada lampu ini. Nah, kalau soal itu orang tua dulu membahas Tumbilo Tohe itu selalu bicara di dalam konteks Tinelo. Kalau sudah bicara Tinelo, di Gorontalo tradisinya itu membagi Tinelo itu 3. Ya. Cahaya itu 3. Cahaya yang tidak bercahaya. Gelap, benda-benda gelap. Lalu kemudian cahaya yang bercahaya tapi bo Tinelo to batangalio. Contoh walipopo, kunang-kunang. Dia bercahaya tapi untuk ini. Lalu cahaya yang ketiga adalah cahaya yang bercahaya dan memberi cahaya kepada yang lain. Ketika ditanya, tanut mau lolomola tinela buti oleh walio wan dia timenelei omola itu mau taputo malam Lailatul Qadar I wali mo dipetilunggulo tinela itu. Oleh karena itu maka lampu yang pertama kata Ustaz tadi itu simbol ya, simbol, tapi lampu batin, keimanan, ketakwaan itu harus dinyalakan gitu ya. Begitu juga beriringan dengan Tumbilo Tohe ada yang disebut langgilo. Nah, harum-haruman. Hidung kita disuguhin ya dulu kan onumo, talanggilala, utimbuale monu dan segala macam itu diramu lalu kemudian dijadikan sekarang udah pakai kimia-kimia gitu. Itu khas. Ketika kita mencium itu yang terbawa ke kita itu bagaimana ketaatan sampai mendarah daging. Nah, ini yang menimbulkan inspirasi dan perilaku berpola gitu. Lalu kemudian ketika dipancarkan dalam bentuk material lampu, nah itu awalnya mereka mencari mana yang bisa dinyalakan itu. Ternyata Tohe Tutu Damahu itu. Kenapa disebut Tohe Tutu Lio Tutu Tohe atau yang menyala benar itu. Damahu itu, damar itu. Nah, tapi kemudian ketika Belanda datang, seperti di dalam laporan G.G.F. Riedel itu, di dalam Landskapen Hollandalo tahun 1889 buku itu ditulis, damar itu dicari hasil hutan lalu kemudian dibawa ke Belanda sehingga orang mulai takut memakai damar. Belanda bilang tidak boleh pakai damar itu. Nah,
Tapi untuk menggantinya, Belanda memperkenalkan yang lain, termasuk minyak tanah. Dan damar tidak boleh. Kalau ada damar, mari store ke kita, dan nanti kalian pakai yang lain. Jadi artinya ini Pak Alim tidak menghilangkan unsur budaya ya, walaupun orang mau pakai sekarang lampu hias sekarang. Tidak, makna dari kebudayaan itu nilainya tadi masih pada apa yang saya sebut di awal tadi itu. Nilainya, spiritualitasnya begitu. Tapi simboliknya ini berganti ya. Dari damar, dari damahu ke, tapi tidak langsung minyak tanah. Sebelum minyak tanah itu minyak kelapa dulu. Iya, minyak kelapa dulu. Minyak kelapa, lalu kemudian baru minyak tanah. Nah, kayaknya di tahun 70-an kita sudah mulai listrik, tapi lebih dominan tetap masih lampu minyak. Di sebelah kanan ini kita sudah mulai susah mendapatkan baik minyak tanah, apalagi minyak kelapa, sehingga listrik itu nyala. Tapi kita di dalam kondisi yang sekarang, di lapisan material kebudayaan itu, kita tidak boleh melupakan nilai utama gitu ya. Menyalanya spiritualitas kita, yang kemudian sebelum menyala, itu dibalur dulu, dicuci, supaya dia harum, langgilo, segala macam. Ya. Nah, itu karena mendengar ledakan bungo di bulan Rajab itu bergetar ya. Orang tua lalu kemudian nyiapin mengingat langgilo, kemudian mengingat damahu, lampu. Langsung disiapkan. Tapi itu materialnya. Dari sisi spiritualnya, dari sisi nilai, ibadah dan lain sebagainya itu mulai. Dan mereka targetnya harus sampai menyala lahir dan batin itu. Tidak hanya simbolik, termasuk simbol ketika menuju masjid itu, tapi memang dia benar-benar harus menjadi manusia yang bertemu dengan setara dengan berapa 3.000 bulan, 1.000 bulan, bertemu dengan 1.000 bulan itu. Nah, karena itu kemudian kita berharap keseimbangan dari wujud kebudayaan antara nilai, kemudian perilaku dan material itu harus tetap harmoni. Jangan sampai kemudian kita meriah dengan lampu, tapi kemudian tidak seimbang dengan yang lain. Dulu kan pernah terjadi seperti itu ya, Mbak Ayu ya. Orang memasang lampu, lalu sambil bikin panggung-panggung di pinggiran jalan, tapi kemudian malamnya itu musiknya menghentak-hentak, tidak ada lagi yang tarawih dan sebagainya. Meriah lampunya, tetapi lampu di dalamnya redup. Spiritualnya. Tidak begitu. Tradisi sesungguhnya itu tidak begitu. Berarti nilai sosial dalam budaya, dalam perayaan Tumbilo Tohe sendiri ini ya Pak Alim ya, ini bagaimana secara nilai sosial yang terkandung apalagi dalam tradisi ini? Apakah sebelum menyalakan dari lampu Tumbilo Tohe sendiri ini ada ritual yang harus disiapkan seperti tadi Linggilo? Banyak orang yang bertanya, sampai kinapa mau kasih menyala itu lampu Tumbilo Tohe, apakah mungkin ada persiapan khusus Pak Alim? Banyak orang-orang yang datang ke Gorontalo itu sampai kenapa dari tradisi budaya yang ada di Gorontalo itu, Tumbilo Tohe itu apakah ada ritual yang khusus pada saat penyalaan lampu Tumbilo Tohe sendiri? Satu saat pertanyaan seperti itu menjadi renungan saya. Iya. Lalu di era 80-an itu saya mulai bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan udkhulu fisil mikafa itu Pak Kiai. Masuklah kepada Islam secara total, secara keseluruhan. Iya, banyak yang Lalu bertanya seperti itu Pak Alim. Apa makna Tumbilo Tohe itu ada hubungannya dengan Islam secara total? Iya. Ketika saya lama berdiskusi, berinteraksi, lalu saya ketemulah tentang kategori-kategori kekafahan itu. Ternyata agama itu, semua agama termasuk apalagi Islam, itu tidak boleh hanya dilihat satu dimensi ya. Setiap agama ada dimensi yang disebut mistikalnya kalau bahasa budayanya. Ada kemudian dimensi ritualnya. Dari ritual kemudian ada dimensi intelektualnya. Ada dimensi ideologikalnya. Ada dimensi sosialnya. Belum lama ini kita membaca di Kompas ada satu tulisan yang menarik. Religius tapi koruptor. Itu viral di mana-mana kan? Bagaimana orang dia religius, dia taat, tapi dia korup. Tuh, ini karena masalah tadi, dimensi itu. Nah di tradisi Gorontalo, itu dikupas dengan bagus. Termasuk sampai
3 kategori Tinelo itu. Ada orang yang mahir dia berbicara tentang agama, tetapi seperti Snuk Rugronje, Abdul Ghaffar Al-Hulandi. Tiba di Belanda, dia kirim surat kepada kiai di Aceh. Siapa kiai-kiai yang pernah sholat di belakang saya, kamu sholat ulang. Saya tidak pernah meyakini Islam itu sebagai agama. Jadi secara ritual, secara mistikal, itu dia tidak. Tetapi secara intelektual, dia tahu. Philip Kahiti, apa tokoh-tokoh orientalis itu semuanya tahu tentang hadis. Mungkin lebih tahu daripada kita. Tetapi keimanan itu tidak ada. Dimensi ini yang harus kita lebur. Bunggo itu mengingatkan, awas. Bunggo itu ya. Bunggo, ini ya. bulan penuh rahmat. Kamu harus cuci semuanya. Kamu bukan hanya bersih, harum, tetapi kamu harus menyala. Tinelo, tinanelo. Nah, ketika kita bicara tinelo, tinanelo itulah, lalu perbincangan tahun 95 saya dengan Profesor S.R. Nur. Apa itu? Yang dimaksud dengan tinelo, tinanelo, itu lo wuudu. Wuudu itu adati, adalah jalan di dalalo tinelo tinanelo to bangam ya leto di olomo, jalan yang penuh terang dan menerangkan kita apakah di dalam kegelapan maupun di dalam suasana terang. Jadi sebetulnya kata Pak Kiai tadi itu simbol, itu menggertak panca indera kita secara simbolik. Ini simbol, tapi awas, itu lapisan kebudayaan paling kasar, mata. Ada hal yang tidak boleh kamu lupa. Hakikatnya kalau orang bilang sih Pak Kiai bilang. Tapi kalau saya bahasa kebudayaannya, bagaimana kamu memperhalus perilakunya berpola, zakat dan sebagainya, 2,5% dan seterusnya. Tapi yang terutama sekali, bagaimana nilai di dalam diri kamu itu, apa keyakinan terhadap Allah, la ilaha illallah, itu bisa menyala. Ini satu buku menarik, ini ditulis sama anak saya nih. Dia bicara Tumbilo Tohe itu, baru ternyata menurut dia Tumbilo Tohe itu adalah penerjemahan secara simbolik nuru ala nur di dalam surat An-Nur ayat 35. Cahaya di atas cahaya itu. Jadi kalau tidak menyala cahaya ilahi di dalam diri kita, di dalam diri sosial masyarakat, untuk apa kalian menyalakan Tohe di Tumbilo Tohe itu? Karena percuma dengan 1000 bulan tidak ketemu gitu. Nyalakan dulu itu. Tapi jangan lupa, diri kita adalah jasmani dan rohani, maka simbol tadi itu perlu untuk merimain, mengingatkan kita semua, beginilah Islam mengajarkan. Jadi totalnya, tidak hanya dari sisi mistikalnya, tetapi juga dari sisi sosialnya gitu ya. Bayar zakat sebelum khatib turun dari mimbar. Tumbilo Tohe, tamu hile zakat. Saya. Iya, baik. Iya, kita ke Pak Ustadz Husni. Ini Ustadz Husni, dari penjelasan tadi Pak Alim juga kita melihat bahwa tradisi ini tidak hanya sekedar menyalakan lampu saja ya. Ada banyak hal yang perlu dipersiapkan Ayu ya. Iya. Dari diri kita dan juga selain itu mungkin tradisi-tradisi dari ornamen-ornamen yang sudah harus kita siapkan. Betul. Tapi dan juga, kita melihatnya penjagaan kita ya, iya, betul. Di lingkungan kita ya. Tadi Pak Alim juga sudah singgung bagaimana kita menjaga solidaritas, apalagi untuk menjaga perayaan dari tradisi Tumbilo Tohe sendiri. Agar tetap terjaga. Iya. Nah ini Ustadz Husni, mungkin bagaimana cara kita untuk menjaga agar tradisi ini tetap sejalan gitu dengan nilai-nilai Islam? Ya, pertama saya sampaikan bahwa secara alami bahwa sebuah budaya itu dia harus mengalami, dia pasti akan mengalami dinamika. Saya pernah dialog beberapa tahun yang lalu tentang Tumbilo Tohe ini. Tema diskusinya adalah perayaan pasang lampu antara tradisi Tumbilo Tohe dan Cokua Tohe. Ya, ini menarik. Dari status dia Tumbilo Tohe, dari obor tadi ya kemudian berganti menjadi padamala, lampu minyak, kemudian dia ada sumbu, kemudian jadi listrik hari ini, itu menandakan bahwa sejarah, bahwa Tumbilo Tohe itu dia mengalami fase sejarah. Sehingga dinamika Tumbilo Tohe dari klasik kemudian jadi modern itu adalah sebuah keniscayaan. Hanya memang jika ini terjadi perubahan, yang kita harapkan tidak terjadinya perubahan itu pada nilainya. Tadi ada nilai sosial dijelaskan oleh Pak Prof tadi, kemudian ada nilai
spiritualnya. Itu yang tidak berubah. Adapun al-wasail disebut dalam bahasa budaya Islam, al-wasail itu semua fasilitas atau masa yang dilewati oleh sebuah budaya dan dia berdinamika, itu yataghayyar bitaghayyuriz zaman makan. Maka dia berdinamika dengan perkembangan zaman. Ya, jangan sampai kemudian yang kita pahami dan Tumbilo Tohe secara klasik ya, yang pemahaman lama itu ya, yang ternyata kalau kita lihat setiap tahun terakhir ini ya masih sudah lebih banyak Cokua Tohe daripada Tumbilo Tohe. Nah, nilai tradisional berarti menurun seperti itu. Karena kalau kita ke Cokua Tohe itu nilai spiritualnya itu malah hilang. Ya, nilai spiritualnya hilang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana membuktikan bahwa ada nilai spiritual dalam Tumbilo Tohe itu? Saya baca dalam keyakinan orang Gorontalo bikin arkusu itu ya, atau apa yang disebut Pak Prof, alikusu orang bilang, ya tempat itu penetapan dan penempatan posisi lampu dari lampu yang di atas, lampu di level 2, lampu level 3 itu ternyata semuanya nilainya ada nilai spiritual dan ada nilai sosial. Ada lampu di atas di ujung sana itu, di ujung Alikusu itu ternyata ada satu lampu yang memang itu menjadi simbol, hanya satu lampu yang bisa memberikan sinar kepada semuanya. Dan lampu itu disimbolkan itulah nurun ala nur tadi, cahaya di atas cahaya yang sumbernya dari Allah. Kemudian di tangga kedua itu malah diatur oleh orang tua, jumlahnya 4. Kalau saya baca, jumlahnya 4. Setelah ditanya kenapa jumlahnya 4 seperti genap seperti itu, ternyata kekuatan cahaya itu, cahaya budaya dan cahaya spiritual yang disampaikan Pak Prof tadi itu tidak akan terwujud kecuali ada 4 keilmuan yang harus dikuasai dan semuanya keilmuan cahaya. Ya, oleh orang Gorontalo bilang 4 lampu itu dia simbol daripada syariat, kemudian tarekat, kemudian hakikat, dan yang berikut terakhir adalah ma'rifatullah. Jadi orang Gorontalo selalu mengaitkan ada simbol, ada kajian sufistiknya, ya, ada kajian mistiknya di sana. Kemudian di tangga yang ketiga itu saya baca ternyata ada 9 lampu. Kalau yang tadi pertama 1 lampu, kemudian ada 4 lampu, kemudian ada 9 lampu. Itu kemudian dihubungkan dengan 4 malaikat, ya, ada 4 sahabat Rasulullah SAW dan hal-hal yang berkaitan dengan semua nilai sosial. Ya, luar biasa. Adapun misalnya ada pisang ya, kalau bikin arkus itu kan ada pisang, kemudian ada buah-buah yang lain. Itu semua simbol kemanusiaan. Bagaimana manusia yang memiliki cahaya, dia tidak hanya memaniskan diri, tapi bagaimana seperti pisang. Pisang itu kan dia tidak mau mati kecuali dia berbuah dulu. Ya, satu-satunya tumbuhan yang dia mau mati, dia tahu dia mau mati, tapi dia harus memberikan manfaat dulu. Itu diselipkan dalam budaya Tumbilo Tohe bahwa kita tidak hanya menikmati cahaya saja, tapi bagaimana kemudian cahaya itu dicahayakan kepada pada nilai-nilai sosial kemanusiaan. Jadi cahaya di atas cahaya itu cahaya Allah, tapi bagaimana kita bisa menyelamatkan orang biar orang juga bercahaya. Ya, itu yang disebut dalam bahasa agama ibda binafsika. Mulai dulu kau bercahaya. Dan kemudian kau nyalakan cahaya itu kepada tetangga, keluarga, dan seterusnya. Kan simbol menyalakan lampu itu kan bukan hanya untuk pribadi itu. Biar orang ke masjid, ya, biar orang bisa bisa terbantukan bagaimana dia ibadah dan seterusnya. Nah, ini saya kira kita tidak bisa pisahkan antara budaya Tumbilo Tohe dan kemudian simbolisasi daripada nilai-nilai spiritual dan keislaman dalam budaya ini. Menarik sekali ya Eza dan juga sahabat budaya obrolan kita malam ini, yaitu tradisi Tumbilo Tohe di akhir Ramadan, dan juga saya mengupas tadi apa yang sudah dikatakan oleh Ustadz Husni ya, terkait dengan bukan cuman mau baca cahaya patorang ya, tapi untuk cahaya orang lain juga. Nanti kita akan kembali lagi ya sahabat budaya setelah yang satu ini. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi.
Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya.
tilango ulon dalon mailo bango Ramadani mailo lola tuang oli puhiwolona Tahui lo dulu puluhui wau pituhui Tahulala Ramadani otuhu Qur'ani ada si bangka-bangkala tumbila tohe tahulandana molipuhi rameya musukuru odeya Kuiliolo barakati otuhuto malaikati hibangala rahamati ode talula ummati Ramadani malotilango ulon dalon mailo bango Ramadani mailo lola tuang oli puhiwolola Kuiliolo barakati otuhuto malaikati hibangala rahamati ode talula ummati Ramadani malotilango ulon dalon mailo bango Ramadani mailo lola tuang oli puhiwolola Ramadani malotilango ulon dalon mailo bango Ramadani mailo lola tuang oli puhiwolola Kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia sesungguhnya. Ya, pendengar juga pemirsa RRI Net, terima kasih Anda masih bersama kami di obrolan budaya persembahan RRI Gorontalo, dan kita masih dengan topik tradisi Tumbilo Tohe di akhir Ramadan ya, dan kita mungkin sudah sampai di paruh terakhir ya. Kita langsung ke Ustadz Husni. Bagaimana peran masyarakat khususnya yang ada di Gorontalo ini untuk tetap melestarikan tradisi ini tanpa melupakan esensi dari bulan Ramadan ini, Ustadz? Ya, pertama kalau pertanyaannya bagaimana menerapkan antara nilai budaya Tumbilo Tohe dan nilai spiritual itu, ya kita bicara tentang tanggung jawab sebenarnya. Tanggung jawab itu pertama, di samping ada pemerintah yang melestarikan, kita yang ada pawai Tumbilo Tohe Mala, ada apa namanya? Bukan pawai ya, dimeriahkan dalam bentuk semarak Tumbilo Tohe. Ada festivalnya. Ya, festival Tumbilo Tohe itu.
di samping ada tanggung jawab pemerintah, juga kita masyarakat ini harus sadar bahwa ini bukan hanya budaya biasa sebagai euforia yang tidak bernilai, tapi ini menjadi motivasi sosial dan motivasi spiritual dan sosial. Ya, tadi ada motivasi dari Pak Prof itu menarik untuk kita tarik. Pertama, dinamika yang kita lihat ini, kalau dulu itu kan Tumbilo Tohe itu menjadi gertakan spiritual untuk bisa membangkitkan cahaya diri. Ya, tapi hari ini fenomenanya ternyata ketika baru kabar Tumbilo Tohe, orang sudah meninggalkan masjid. Orang sudah meninggalkan taraweh, orang sudah meninggalkan ngaji Quran, dan lebih ramai di Tumbilo Tohenya ketimbang di masjidnya. Lebih ramainya kita di jalan ketimbang kita baca Quran. Ya, itu artinya kita tidak bisa memahami bahwa cahaya di atas cahaya dalam filosofi makna Tumbilo Tohe itu memadukan cahaya budaya dan cahaya spiritual diri. Ya, nah oleh karena itu perlu ada istilah yang disebut dengan pendidikan Tumbilo Tohe. Jadi kita tidak hanya mengatakan ada Tumbilo Tohe Gorontalo, tanpa harus kita menempatkan posisi istilah Tumbilo Tohe itu dengan istilah yang kedua disebut pendidikan Tumbilo Tohe. Pendidikan Tumbilo Tohe itu adalah pembelajaran sama masyarakat, ada nilai budaya dan ada nilai spiritual. Biar tidak terjadi apa yang kita tidak harapkan hari ini, orang meninggalkan ibadah, kemudian orang ternyata hanya lebih pada Tumbilo Tohenya. Malah ada ketika festivalnya itu yang kita lihat, kalau seperti kasus-kasus tahun yang lalu kan, bukan hanya jalan biasa, orang euforianya bukan hanya nyanyi biasa, malah ngundang apa kemarin itu? Ada band, ya, ada musik. Jadi nilai spiritualnya hilang. Ini berganti budaya murni. Pak Ustadz, mohon maaf ya, saya kalau disebut itu ada yang ngeri di tahun lalu itu ya, di daerah sebelah selatan sana. Oh iya benar Pak, ini yang saya maksud. Pan itu viral kemana-mana itu ya, katanya ini gini loh, ini. Itu kan, waduh, jorok sekali. Jorok sekali ya. Dan kalau Tumbilo Tohe yang ditampilkan wajahnya seperti itu, mohon maaf, itu bukan Tumbilo Tohe Gorontalo itu. Oh ya. Jadi itu maksud kita, itu yang kita lihat, cara pandang budaya kita ternyata sudah berlebihan. Kita pahami bahwa Tumbilo Tohe ini konser. Ya, kita pahami Tumbilo Tohe ini bukan lagi budaya yang berbasis agama. Tapi kita pahami bahwa itu adalah momen kita untuk senang-senang secara berlebihan. Dan istilah konser, istilah menyanyi dan seterusnya itu kan ternyata ketika itu muncul respon masyarakat positif sekali. Sampai kemudian mereka tobat dan mereka minta maaf dan seterusnya. Ya, ini satu tanda bahwa kita masih tetap mempertahankan ada budaya dan ada agama. Dan sedikit ada yang melakukan pelanggaran, maka ternyata masyarakat sadar memang ada celah, ada kesalahan yang dilakukan jika dia bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan agama. Saya kira tanggung jawab bukan hanya pada pemerintah, tapi pendidikan. Saya kira pendidikan Tumbilo Tohe itu penting untuk diajarkan sama generasi kita. Seperti itu. Ya, ini menarik sekali ya Eza dan juga sahabat budaya, bagaimana untuk tantangan kita pada era Tumbilo Tohe, apalagi di era modern sekarang ini ya. Saya ke Pak Alim dulu. Ini Pak Alim, ini apa saja tantangan ini dalam menjaga tradisi Tumbilo Tohe sendiri ini tetap hidup di era modern? Kita berharap perkembangan teknologi termasuk kebudayaan material terkait Tumbilo Tohe bisa lebih canggih, kalau perlu harus canggih. Tetapi basis-basis kebudayaan menjadi fondasi utama dari kebudayaan itu tetap terbangun secara harmoni. Saya tidak bilang tidak boleh, tetapi tetap ada harmoni. Karena itu nafasnya, jiwanya. Tadi Pak Kiai bilang, oh kalau bicara Tumbilo Tohe itu tidak bisa pisahkan dengan Islam. Kalau Islam, bagaimana dia Islam semarak di Gorontalo, dia juga disemarakkan oleh kebudayaan itu. Diberi jalan ya. Di Dalalot, Tinanelo, Udu itu Dalalot Tinanelo yang memberikan cahaya kepada kita itu ya. Iya. Nah, itu penting. Kalau dari segi peran ya Pak Alim ya, dari segi peran pemerintah atau komunitas budaya, ini dalam menjaga keberlanjutan dari tradisi Tumbilo Tohe sendiri ini bagaimana Pak Alim? Masing-masing kita punya peran ya, sesuai dengan statusnya. Pemerintah misalnya dalam kasus yang tadi kita mengucapkan terima kasih, waspada. Kepolisian cepat memproses saat itu Pak Kiai ya, segera dipanggil dan
masyarakat juga mengawasinya. Ya. Jadi ya kita menjaga tidak hanya melestarikan tetapi kembangkan nilai itu. Karena kebudayaan dia itu gabe, unaufgabe. Dia adalah tugas, dia adalah warisan sekaligus tugas. Kalau kita jadikan warisan, tidak berkembang masyarakat, itu kata Ibnu Khaldun. Ya. Tapi dia juga harus menjadi tugas sehingga ada kreativitas, ada lompatan-lompatan, dan itulah kebudayaan itu. Ya. Iya. Ya. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara dan tentunya kita berharap Tumbilo Tohe ini bukan sekedar tradisi turun-temurun tapi juga merupakan nilai spiritual yang mendalam ya untuk kita semua terutama dalam menyambut Lailatul Qadar dan juga Idul Fitri nanti. Insya Allah. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada narasumber kita di malam hari ini. Yang pertama ada Pak Haji Alim Nuwodaya selaku Budayawan Gorontalo ya. Dan juga ada Pak Ustadz Haji Husni Pak Doktor Idrus ya, MSI, Kiai Haji Husni Idrus CMSI, dan juga terima kasih banyak Pak Ustadz dan juga Pak Alim ya yang telah menyempatkan waktunya di obrolan kita yang sangat menarik ini ya Eza ya. Bagaimana kita nantinya ke depan ini tidak melupakan nilai keislaman sebagai tradisi Tumbilo Tohe dan juga nilai dari sosial budaya yang sudah dijelaskan oleh kedua narasumber kita malam ini. Dan juga sahabat budaya Anda saksikan, jangan lupa ya, Anda saksikan di RRI Net ya, dan juga di RRI Digital Streaming dan juga di YouTube RRI Gorontalo. Iya, akhir kata saya Azhar Yusuf pamit. Saya Ayu Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara indah, drama penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia sesungguhnya